Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martia Satika dengan NIM B10111911012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang data time series dan penggunaan dua aplikasi, yaitu aplikasi Grittle dan aplikasi Excel. Video kali ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir ujian semester kuliah pemodelan dalam ekonomi. Langsung saja, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai data MA dan ES apa tendensi dan penggunaan aplikasi Grittle. Langsung saja kita masuk ke datanya. Yang pertama kali kita harus lakukan yaitu menyiapkan data. Ini sudah disiapkan datanya. Terus berbentuk data time series pada kali ini akan mencoba data dari tahun 2018 sampai 2020. Sehingga terdapat totalnya 36 bulan atau dengan 36 data yang dijadikan sebagai observasinya. Data aslinya yaitu YT. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita menemukan tata gerakannya. Pada kali ini kita coba ya dengan waktu 3 bulan. Kita tulis di sini MA bahwa di sini kita menggunakan 3 bulan ya. Berarti kita tulis di sini dengan tulis 3. Yang dimana kita melakukan di sini kita melakukan datanya sebagai 3 bulan. Berarti kita dimulai dari Maret ya. Kita dimulai dari Maret sama dengan yang dimana di sini kita menggunakan 3 bulan datanya, yaitu dari Januari sampai dengan Maret. Nah, setelah kita dapat, terus kita scroll sampai Desember tahun 2020. Nah, selanjutnya kita melakukan peramalan proskes atau proskes. Kita tulis di sini. Kita tulis melakukan proskes yang dimana kita harus turun 1 bulan setelah kita menggunakan rata-rata bergerak dari. Jadi proskes bergerak pada bulan April ya. Proskes bergerak pada bulan April. Caranya itu kita dimana di sini klik MA sama dengan bulan April itu proyek MA3 sama dengan dapat, terus kita enter, terus kita scroll lagi hingga sampai bulan Desember 2020. Nah, setelah kita mendapatkan rata-rata proskes ramalan, nah kita dapat menentukan grafik YT dan rata-rata MA-nya 3. Yang pertama kita blok datanya yaitu YT dan MA3. Kita blok sampai bawah. Terus kita pilih insert. Kemudian pilih chart and to the line. Nah, terus ini hasil data, ini grafik yang didapat dari MA3. Maaf, MA3. Ini adalah bentuk grafik yang kita dapatkan dari MA3 untuk melihat apakah grafik dengan aplikasi Grittle itu sama. Kita coba lihat di dalam aplikasi Grittle ya. Kita coba untuk menggunakan aplikasi Grittle. Kita buka dengan aplikasi Grittle di sini. Pilih file, open that, and insert file. Terus kita cari di sini, masukkan data yang ingin kita open, and okay. Terus yes. Kita pilih struktur datanya di sini kok digunakan apakah kita menggunakan quotient atau time series. Yang digunakan di sini kita menggunakan data time series ya. Terus forward, and kita menggunakan di sini menggunakan bulan. Tekan mulai, terus tekan forward, and di sini kita menggunakan tahun 2018 sebagai awalnya ya. Terus lihat observasinya. Terus
Nah, sudah lihat bahwa di sini tabungan basis struktur, tulis YT. Terus di sini kita tekan variable and terus filter and simple moving average. Terus di sini kita menggunakan 3 bulan ya, terus kita tulis dengan 3. Terus centang semua, terus tekan OK. Nah, kita simpan dulu, and OK. Di sini jelas bahwa terus kita copy paste. Setelah dilihat bahwa grafik yang dari Excel dengan grafik dari aplikasi Glitter itu sama, tidak sama ya. Ini sudah mirip ya, sudah dilihat. Oke, setelah kita mendapatkan ini, terus kita mencari selanjutnya kita akan mencari exponential something ya. Kita tulis di sini. Oke, selanjutnya kita gunakan exponential something yang pada awalnya kita menentukan apa yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Yang dimana di sini saya akan menggunakan alpha 0,5 karena alpha 0,5 harus berada pada antara 0 dan 1. Pertama-tama kita tulis S alpha 0,5. Sudah, seterusnya kemudian kita masukkan tetap terlebih dahulu. Oleh karena itu saya akan coba di sini sama dengan average dari Januari sampai ke Maret. Sudah dapat eksponensial something-nya. Terus ditetapkan di sini. Sekarang sudah ada, terus kita masukkan dari itu kita akan masukkan rumusnya. Langsung saja ya, saya akan masukkan dalam angka. Sama dengan 0,5 dikali YT-nya yang Januari, terus ditambah 0,5 dikali dengan volume-nya ya, biasa tadi. Ini hasilnya, terus kita breakdown, scroll ke bawah sampai Desember 2020. Ini hasilnya. Terus setelah dapat, terus kita akan mencari prosesnya seperti tadi. Kita tulis ya prosesnya. Terus prosesnya kita di sini. Terus kita scroll sampai bawah ya. Maaf. Terus prosesnya kita caranya terus di circle 3, terus prosesnya kita dapat dari value ini, terus F2. Nah, terus kita scroll breakdown hingga Desember 2020. Nah, setelah kita menemukan ES dan prosesnya, kita akan mencari grafiknya. Kita blok dulu ES dan prosesnya. Oke, terus kita insert. Setelah insert, beri to the line, and ini adalah grafik dari proses ES-nya ya. ES. Kita dilihat bahwa ini grafiknya searah ya. Ini searah. Kita akan memasukkan data asli yaitu YT. Kita tekan dulu, pilih select that, and
and terus and series namanya itu YT. Kemudian seri selanjutnya itu data YT keseluruhan. Oke, kita oke kan. Terus kita pilih, data and data di sini, terus kita masukkan filenya, terus tekan oke. Setelah itu kita edit access labelnya, ini kita blok tahun dan bulannya. Oke. Terus tekan oke. Terus oke. Ini grafik dari data yang kita garis biru ini menyatakan data name. Sudah jelaskan? Sudah? Terus kita buka ke aplikasi Gradle-nya. Kita hapus dulu prioritas datanya. Ke metode exponential sampling yang data 0,5. Di sini sudah ada tahun dari 2018 sampai dengan tahun 2020. Terus di sini ada T, Y-nya, terus F-nya. Yang dimana bahwa di sini kita terdapat rumus sama dengan ABS kekurung Y dikurang, dimana ABS di sini Y dikurang F tutup kurung, ini hasilnya. Setelah dapat, kita scroll hingga look down ke bawah. Sudah dilihat. Sekarang kita jumlahkan di sini. Oke. Terus kita di sini ubah di sini sama dengan dibagi dengan 36. Oke. Terus kita di sini cara manualnya sama dengan 821 148 dibagi 36. Oke. MAD-nya sudah kita dapat. Terus kita akan mencari MS-nya. Terus di sini sama dengan kekurung Y dikurang F tutup kurung dikali 2. Oke, ini hasilnya. Terus kita scroll hingga bawah. Oke, terus kita jumlahkan semuanya. Zoom sampai kita jumlahkan. Oke, setelah dapat hasil jumlah dari MS-nya, kita hitung bahwa di sini sama dengan jumlah MS-nya dibagi 36. Hasilnya ini. Terus kita secara manual 27981 dibagi 36. Terus selanjutnya kita mencari hasil mapenya, yaitu di mana di sini sama dengan ABS kurung Y, hasil Y dikurang dengan F kurung terus dibagi dengan Y. Hasilnya ini. Terus kita scroll hingga ke bawah ya. Ini, terus kita jumlahkan sama dengan sum kurung, terus kita blok dari yang sini. Oke, kita
Terus, oh maaf, kita ulangi. Kita scroll dari sini hingga sini, oke, enter. Ini hasilnya. Terus kita hitung HP-nya yang mana di sini sama dengan jumlah dari map ini, terus dibagi dengan 36, terus enter. Oke, terus kita secara manual 27,586 dibagi dengan 36, dibagi 36. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan cari MPL-nya. Hasil MPL-nya yang dimana di sini sama dengan buka kurung Y dikurang F tutup kurung dikali 2 dibagi dengan Y. Ini hasilnya. Terus kita breakdown hingga 10 sampai 2. Sampai bawah, oke. Sampai bawah. Nah, setelah ada hasilnya kita jumlahkan. Zoom sama kita blokkan hingga sini, oke. Terus enter. Ini hasilnya. Terus kita untuk materi ini mapenya kita sama dengan hasil ini dibagi dengan 36. Hasilnya 97856 dibagi 36. Oke, sudah selesai. Terus selanjutnya kita akan mencari MA3. Di mana di sini sudah ada rumusnya. Kita masukkan sama dengan ABS Y, hasil Y dikurang dengan F. Tutup kurung. Oke. Ini kita tidak perlu mencari, kita akan lanjut dari sini ya. Terus ABS buka kurung, maaf, Y dikurang F, kurang F tutup kurung. Ya, hasilnya ini. Terus kita scroll hingga ke bawah. Oke, kita jumlahkan. Sama dengan kita blok hingga ke atas. Oke. Kita akan mencari matnya. Sama dengan hasil ini dibagi dengan 36. Hasilnya 28. Oke, terus dengan rumus ini kita cari terus ini sama dengan ABS buka kurung Y dikurang F tutup kurung dikalikan 2 ya. Terus hasilnya ini. Terus kita scroll hingga ke bawah. Mohon maaf, ada keliruan. Terus kita scroll hingga ke bawah nih ya. Nah, dengan hasil kita zoomkan dulu, jumlahkan semuanya. Oke. Terus hasilnya sudah dapat. Kita untuk mendapatkan MS-nya kita di sini hasil ini dibagi dengan 3. Dibagi 36 ya, maaf. Oke, sudah. Terus kita akan mencari mapenya. Mapenya kita jumlahkan di sini ABS buka kurung nilai Y ini dikurang dengan F. Terus kita bagi dengan Y lagi. Ini hasilnya. Terus kita scroll hingga ke bawah. Oh maaf, scroll hingga ke bawah. Oke, terus kita jumlahkan. Sebenarnya, oh maaf. Oke, kita scroll hingga ke atas. Oke, sudah dapat. Terus kita bagikan lagi. HP-nya kita bagikan lagi sama dengan 25,993 dibagi 36. Oke. Terus yang terakhir kita akan mencari Y. Di sini mohon maaf, buka kurung dulu. Di sini Y dikurang F. Buka kurung Y dikurang F tutup kurung dikali 2. Terus dikali 2 dibagi Y. Oke, sudah dapat. Terus kita scroll hingga ke bawah. Oke, terus kita jumlahkan. Kita blok
pindah ke sini, terus oke. Ini hasilnya, hasil dari MPE-nya yaitu sama dengan 8796 dibagi dengan 36. Oke. Ini adalah merupakan MA3-nya, sedangkan yang tadi itu S alpha 0,5-nya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dekomposisi. Oke, kita langsung buka saja. Dekomposisi. Selanjutnya kita akan ke langkah keempat, yaitu mencari nilai Sn. Dari nilai Sn. Sn dikali dengan IR sama dengan YT dibagi YT dibagi dengan TR dikali CL. Yang dimana kita langsung mulai dari data di mana di sini ada TR dikali CL. Terus kita datanya itu sama dengan YT di bulan Juli. YT sama dengan di bulan Juli dibagi dengan TR terus dibagi dengan TR dan CL. Oke. Terus kita scroll. Terus kita scroll hingga ke Juni. Oke. Terus sudah dapat hasilnya. Selanjutnya kita akan masuk. Nah, hasilnya ini akan kita pisahkan dengan menggunakan SN1. SN1 dan SN2. Tulis SN1 bagian SN1 terus SN2. Fungsinya itu mengapa kita dipisahkan, yaitu fungsinya untuk memisahkan data ya. Oke. Untuk memisahkan datanya, untuk S1 itu copy data dari tahun 2020. Yang di sini dari 22 Januari terus 19 sampai dari. Oke, kita kopas dulu dari tahun dari Januari kita kopas hingga Desember. Desember kita copy, kita letakkan di SN1. Di sini kita harus hati-hati untuk mengkopinya. Kita mengkopinya itu menggunakan pasta spesial yaitu Volus. Oke. Nah, di sini sudah saya pastekan. Oke, selanjutnya yaitu di data di SN2 itu kopas di 2022 ya, yaitu di bulan Januari 21 Januari kita copy, terus kita paste yaitu dengan cara yang sama. Di sini kita copy yaitu pastekan spesial yaitu values, terus tekan OK. Selanjutnya terakhirnya kita langsung masuk ke datanya, kemudian lakukan yang sama dengan data pada tahun 2019 yaitu dari 2018 dari bulan Juli ke Desember. Terus kita copy, terus kita paste menggunakan paste spesial ya, terus values, terus oke.
Jika sudah, langkah selanjutnya yaitu adalah kita menggunakan stational factor. Stational factor. Stational factor. Di sini sama dengan atau rata-rata. Rata-rata dan median. Rata-rata dan median. Oke. Nah, kolom rata-rata ini kita sama dengan average. Kita mencarikan rata-rata dari SN1 dan SN2. Average SN1 dengan SN2. Oke. Terus lepas itu kita blok, tarik ke bawah hingga dengan bulan ini. Oke. Berlaku juga untuk median, yaitu median itu kita tulis dengan median itu terus kita tarik. Oke, jika sudah langkah-langkah yang kita dapat hasilkan, terus ini kita totalkan ya. Di sini kita harus totalkan 12. Tidak boleh di bawah 12. Jika di atas 12 kita totalkan. Ini sum. Sebenarnya ini harus 12 ya. Maaf. Sum. Sorry. Oke. Ini dikurang 12 ya. Terus kita bagi. Untuk menyesuaikan datanya ini kita bagi ya. 12 dibagi dengan 12 ini kita bagi dengan hasil ini ya. Dengan hasil ini. Ya. Seterusnya ini sudah dapat hasilnya, kita lanjut ya. Kemudian kita mencari adjusted SN-nya. Nah, adjusted ini adalah rumus dari mengalihkan semua faktor rata-rata terbaris dikalikan dengan nilai yang disesuaikan tadi. Jadi kita akan samakan. Namun terus kita kalikan ya. Oke, sama. Ini persesuaian data. Jadi nilai rata-rata ini kita kalikan rata-rata ini dikalikan dengan data ini. Terus kita kunci dengan dengan agar tidak ada kesalahan pada rumus ya. 13 ini dikali 13 ini dengan ini dikali dengan dikalikan terus kita kalikan dengan data ini, terus kita kunci agar tidak terjadi kesalahan pada rumus. Terus kuncinya
Terus menguncinya agar tidak terjadi kesalahan rumus. Oke, dapat. Terus kita juga enter. Terus kita scroll, kita tarik ya sampai dengan sini. Kemudian untuk mengetes uji apakah ini benar, ini totalnya sebenarnya 12 ya. Kita coba zoom. Kita zoom. Ini totalnya 12 ya, sudah benar. Ini totalnya sudah 12. Oke. Ini harus dikunci ya, agar tidak terjadi kesalahan terhadap pada rumus. Jadi salah menghitung. Terus kemudian selanjutnya kita masukkan SN. SN ini diperoleh dari data Aljestic SN. Jadi ini harus ditarik ya, di copy dulu. Di copy. Terus kita di sini. Terus datanya harus benar ya. Copy cell, terus copy sosial, false. Oke. Fungsinya apa? Untuk memenuhi stepnya sampai tahun 2021 kita. Oke, terus kita copy lagi. Terus di pasta spesial. Oke, terus selanjutnya kita copy di pasta spesial di false. Oke. Sudah sampai di tahun 2020 di akhir Desember. Ini sudah ya. Oke. Terus selanjutnya ini kita sudah sampai di SN. Kemudian tahap selanjutnya adalah decisional. Selanjutnya di decisional. Oke. Mohon maaf, ini oke. Tarik. Ini decisional ini YT dibagi SN. Ini fungsinya untuk mencari SN ini sama dengan di sini, sama dengan di sini YT dibagi dengan SN, SN. Oke. Sudah ada, maaf. Di sini kita tarik. Sini kita tarik. Oke. Selanjutnya di sini ada tren sama dengan itu predicted. Ini dibagi dengan YT dibagi dengan SN. Untuk tren ini kita menggunakan aplikasi Grittle ya. Oke. Tren ini kita dapat menggunakan aplikasi Grittle. Kita buka Grittle.
Survey, open data, that di sini, oke, yes, time series, forward, and bulan, terus forward, and di sini tahun 2018 ya, 2018, oke, dan forward, oke, klik back, terus kita lihat di sini 0. Terus kita di sini yang F1-nya dihapus, kita delete. Oke. Oke, selanjutnya kita lihat bukan tekan tim tiret. Terus tekan add tim tiret. Sudah. Setelah itu selanjutnya kita tekan di sini tekan model. Ke model, terus pilih ordinary less squares. Terus nah di sini kita V2 ini. Terus kita pindahkan. Oke, terus nah di sini sudah terlihat bahwa di sini kita langsung ke analisis. Terus di analisis terus kita tekan process ya. Terus kita ke di process. Oke. Di sini sudah dilihat di analisis confidence intervalnya di sini sudah terlihat. Terus kita digunakan prediction ya. Oke, kita kopas. Tapi kita tidak bisa kopas seperti ini, kita harus menggunakan Excel, menggunakan Word. Kita pilih. Oke, kita buka Word dulu. Oke. Seasonal. Oke. Oke, kita cek dulu. Kita buka Word dulu, terus kita terus sudah dikopas, terus kita copy, terus kita pindahkan dan tiret. Copy spesial. Oke. Kita ke paste. Oke, sudah sama ya. Oke, fungsionalnya kita lihat sudah sama ya. Selanjutnya kita akan masukkan rumus TR dikali SN. Rumus TR dikali SN ya. Oke. Yang dimana di sini. Oke. Ini TR dikalikan dengan SN ya. TR dikalikan dengan SN. Nah, oke. Udah lihat datanya. Kemudian kita tarik ya. Kita scroll hingga ke bawah. Oke, kita pastikan sudah benar ini. Tahap selanjutnya masih ada ya. Selanjutnya rumusnya, ini rumus CL ya. CL dikali, ini akan mendapatkan kesinambungan. Jadi siklus dikali IR sama dengan YT dibagi dengan TR dikali SN. TR dikali SN. Jadi
tarik. Jadi sama dengan YT sama dengan YT-nya sama dengan YT-nya sama dengan YT-nya sama dengan YT-nya kita bagi fungsinya ini untuk memisahkannya, terus kita bagikan dengan TRSN. Terus kita bagi SN, oke. Kita udah ketemu jawabannya, jadi kita scroll hingga ke bawah ya. Selanjutnya, selanjutnya yaitu kita mencari nilai CL. Nilai CL itu dapat dari CME. CL itu dapat dari CME 3 Nah, ini adalah nilai dari average. Kemudian letaknya ini di kolom 2 ya, karena kita pakai ref dari F3. Average buka kurung dari sampai 3 tahun ya. Oke, sudah dapat. Itu sama dengan sekian. Terus kemudian kita tarik ya sampai ke berarti maaf. Berarti CL 323, oke. Kita tarik ya sampai dengan sini, oke. Nah, tahap selanjutnya yang kita mencari nilai IR sama dengan CL dikali dengan IR tutup kurung dibagi dengan CL. Oke, kita buktikan. Maaf, di sini. Di mana CL dengan IR, dibagi dengan IR. Sudah, terus tinggal kita tarik sampai Desember. Oke. Sudah sampai ini. Setelah kita dapat semuanya ini, sudah dapat TR, IR, CL, dan IR. Di sini kita akan melakukan cara tersebut apakah data tersebut sama dengan data originalnya. YT SN dikali TF dikali CL dikali IR. Nah, kita akan melihat apakah datanya sama dengan yang data originalnya. Terus YT sama dengan SN dikali TR dikali CL terus dikali IR. Oke. Dari mana di sini kita buktikan SN di sini kita buktikan
Sn dikali dengan TR, gimana ini? Oh ini dikali dengan TR, terus dikali dengan CL, dikali dengan CL, terus dikali dengan IR, terus dikali dengan IR. Oke, kita lihat. Oke, datanya setelah itu kita tarik sampai akhir. Oke. Untuk melihat perbedaannya, mari kita lihat dengan data originalnya ya, apakah sama? Oke, datanya sama guys. Oke. Untuk misalnya kita oke, ini dia, terus data yang tadi, terus ini. Hasilnya sama ya. Hasilnya sama. Ini dia final. Ini adalah final dari hasil yang ditetapkannya itu sama ya. Ini 435. Sabar, saya akan membesar. Di sini 435, sedangkan di sini 435, 87. Oke, seterusnya. Oke, sekian materi tentang pemodelan dalam ekonomi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.